kan Bang, gini Bang. Di saat malam itu kita melakukan mediasi Bang ya. Ini udah antar ke dua keluarga udah bertemu dan sudah berjanji bahwasanya tidak akan satu sama lain membahas hal ini ke publik, ke media. Ya kan, kalau emang dari pihak sana mau urus perceraiannya udah urus. Pesan mediatornya cuma gitu, jangan rame. Kasihan Omi, kasihan Mama, gitu doang. Itu kalau boleh diceritakan kapan Bang Daus mungkin pertemuan mediasi itu? Jadi kan Udah dua kali. Dua kali. Kapan aja Bang? Itu kurang lebih seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Itu yang kedua, seminggu yang lalu. Iya. Yang Jarak pertamanya? itu nggak jauh kok. Oh nggak jauh, jarak Enggak. satu ke dua nggak jauh. Enggak. Artinya keretakan rumah tangga Bang Daus nih mungkin udah sebulan yang lalu atau dari kapan sih Bang? Ribut-ribut lah Ya bahasanya. kalau ribut gini loh, setiap rumah tangga pasti ada yang namanya kesalahpahaman, ya Bang ya. Iya. Kita nggak munafik kok, kan gitu. Setiap orang berumah tangga pasti ada kerikil, kan gitu. Ya permasalahannya ini kerikilnya ini, masa iya istilahnya terus-terusan, kan gitu. Kita udah ngobrolin bahasanya itu saya mulu yang diserang. Lah saya udah istilahnya mau ngapain lagi? Kerja udah, menafkahi kebutuhannya udah. Kan gitu. Kalau kita bahas katanya nggak pamrih, hitung-hitungan, nggak ikhlas, kan gitu. Artinya selama 4 tahun pernikahan Bang Daus sering mendapatkan tudingan-tudingan itu Bang atau gimana sih Bang? Ya kalau tudingan-tudingan ya pokoknya itulah, saya tidak mau bahas hal itu, cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja ya, karena itu aib. Iya. Allah aja menutup aibnya, ya kan, makhluknya. Kenapa nih sesama makhluk? Kita semua pendosa. Kok aib main muka-bukaan, Bos? Kan gitu. Motifnya dia apa sih Bang? Ya nggak tahu saya, harusnya kalian tanya ke mereka. Kan gitu, kalian yang lebih paham ya Bang ya. Kalau saya nggak paham. Karena dia bantah kalau pengen jadi artis. Kenapa? Keretakan ini karena faktor ekonomi. Maaf lahir batin ya. Istilah kasarnya, nggak ada. Semua juga merasakan ya Bang ya. Iya. Mau perusahaan besar, mau perusahaan apapun yang namanya kurang lebih 3 tahun, kita tuh kena serangan COVID. Boro-boro yang namanya kerja aja kan susah. Mencari acara bikin acara aja kita ribet, kata panitia semua. Bang izinnya bang bla bla bla. Tapi emang saya istilahnya gimana? Enggak. Saya nyari selah. Biar apa? Satu, orang tua saya makan, istri saya makan. Udah, kan gitu. Karena saya berdasarkan apa pemahaman yang saya dapat, surga saya cuma di orang tua, surga istri di saya, titik. Nggak bisa lu rubah. Mau rubah gimana ya, lu berarti berhadapan sama Al-Quran dan hadis, kan gitu. Ya Bang ya, Iya. pemahaman gitu loh. Jangan memutarbalikkan yang ada, ya Allah ya Rob. Tapi pas kemarin istri keluar dari rumah itu pamitan apa enggak Bang? Ya. Pas keluar dari rumah kemarin. Nah ini juga ya ada mungkin ya, kalau saya juga dapat informasi, ini meluruskan ya, nggak mau istilahnya Daus juga difitnah. Daus meluruskan tudingan atau apa namanya yang dibilang diusir, itu nggak ada. Itu nggak ada. Gitu. Bisa sampai saat ini bisa kok kita buktiin bareng-bareng, sekarang juga bisa. berarti dia tidak diusir dari rumah Nggak ya? ada. Artinya beliau keluar dengan Katanya saya mengambil anak, bahasanya kayak penculikan anak. Justru saya anak-anak juga. Kan gitu. Anak-anak dijolimi, coba gimana? Ya Bang ya, kan lagi zaman penculikan anak. Lagi anak-anak kok dijolimi. Nggak ada, itu nggak ada. Saya orang tua, punya hak. Kapan saya mau ngambil dede? Kapan saya mau ngajak main sama dede sama Omi, sama mama segala macam, sama tantenya. artinya dia yang meninggalkan anak atau gimana sih Bang maksudnya? Ya itu kembali lagi teman-teman lah yang bisa menilai. Saya nggak mau gimana-gimana, ntar kesannya so bener, so suci, pembelaan segala macem. Itu aja sih kalau saya Bang. Ini kan masih belum 2 tahun nih Bang. Apa gitu? Anak maksudnya masih di bawah umur. Untuk berpisah dengan ibunya Bang. Sebenarnya begini, persoalan anak ini masih belum ada pembahasan secara real di kami, ya kan. Kami belum mau menyampaikan itu lebih panjang karena kami melihat ini kan menyangkut masalah anak. Ini betul-betul harus kita tutup. Jejak digital ini ke masa depan kan sangat mempengaruhi, gitu loh. Jadi kita sebenarnya enggak membahas ini. Yang kita ingin sampaikan itu hanya sebatas perceraian ini saja. Dan
Daus melalui kesempatan ini sudah menyampaikan bahwa dia juga memang bersedia untuk bercerai. Kira-kira seperti itu. Jadi kita janganlah jauh-jauh lagi menyangkut masalah anak. Kesian anak itu masih kecil. Ya. Berarti bisa first take, Bang? Enggak lah, kita pasti datang kok. Gimana mau first take? Kita pasti datang. Ya kan. Bang Daus berarti ini nggak pengen berlarut-larut dong, Bang? Ya kalau enggak lah, kita mau ngasih yang cepat aja. Kan dari pihak sana juga mau yang cepat. Iya. Ya Bang ya. Ibaratnya tuh mau kayak mie mungkin, mie instan ya kan, mau yang instan. Gitu. Tapi Bang, berdasarkan aturan pengadilan sendiri kan hak asuh anak itu berada di ibu, Bang ya? Sekarang kan begini, apakah kawan-kawan sudah mengetahui bahwa gugatan perceraian ini ada juga sekaligus digabungkan dengan pengasuhan anak? Atau hanya gugatan cerai aja dulu? Itu aja kita belum tahu materi gugatannya seperti apa. Jadi bagaimana kita mau menanggapi itu? Bang, tadi kata Humas juga kan sama sekalian dimasukin sama gugatan asuh anak. Yang mengatakan itu siapa? Humas. Kami belum menanggapi itu secara jauh karena gugatan kita belum memperolehnya ya. Kalau mereka mau mendalilkan itu, kita lihat dulu apa sih materi gugatan mereka kalau menyangkut masalah anak. Tapi pasti kami akan tanggapin dan pasti kami akan lawan itu semua. Dan aku menyampaikan kepada Daus, walaupun dalam kompilasi hukum Islam itu anak yang belum memais berada kepada ibu, tapi ada pengecualiannya. Artinya masih terbuka peluang yang besar bagi Daus untuk memperoleh hak itu. Jadi nantilah kita sampaikan, kita lihat persidangannya seperti apa. Berarti Daus bisa fight untuk meraih hak asuh anak? Insya Allah pasti bisa lah, pasti bisa. Oke, Bang Daus, punten maaf ini kecewa pasti ada, artinya nih gagal lagi. Yang Seperti apa ketiga sih, ini, ya, Bang. seperti apa sih ungkapan kecewaan seorang Daus Mimin nih? Sekarang gini lah, kita nggak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, rezeki, sekalipun mati, kan gitu. Kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu. Ya mungkin ini udah garis Tuhan, garis Allah, kan bukan maunya kita. Kita kan udah berusaha, ikhtiar sudah, ya kan, melakukan mediasi udah. Ya mungkin kalau udah jalannya seperti ini ya udah. Berarti kan kita fokus, ya kan, fokus buat orang tua, buat keluarga. Tapi jadi trauma masih dalam artian, Bang? Wah, kalau trauma insya Allah enggak, namanya cover boy. Mengganggu kerjanya seperti apa, Bang Daus? Kenapa? Ganggu kerjaannya seperti apa? Ya kalau ganggu sekarang kalian, ya kan lagi fokus nyari berita, tiba-tiba ada bahasa nggak ngenakin, ada bahasa istilahnya mengganggu aktivitas dari teman-teman. Apa masa iya teman-teman nggak keganggu kan gitu? Yang mana ini urusan, ya ntar aja sih. Kan udah istilahnya udah ditelepon, udah dijelasin. Kamuannya apa? Kan pengennya berpisah, bercerai. Ya udah. Itu aja. Udah kan? Apalagi? Kok ngejelekin orang satu sama lain? Yang bilang mertua ikut campur. Hei, maaf lahir batin. Omi, Mama Daus sampai detik ini tidak pernah ya mau ikut campur urusan anaknya berumah tangga. Perlu dipahamin. Gitu loh. Nggak ada orang tua Daus, Omi itu ikut campur. Justru Omi menyayangkan. Apa? Ini ya Allah istilahnya kok kasarnya kok jadi buat main-main, emang nggak bisa diselesai apa diobrolin baik-baik kan gitu. Kan teman-teman tahu dah, yang paham, yang beberapa teman-teman media gitu yang kenal dengan keluarga Daus kan gitu. Kayak gimana sih Omi, Mama, orang diem begitu kayak ibaratnya kayak gendang, kalau nggak dipukul tuh gendang nggak ada suaranya. Lah terus-terusan begini dibilang ikut campur dalam hal apa? Bingung Bang, makanya Bang. Ya Allah, Mak. Enggak terlalu dilebar-lebarkan persoalannya, harusnya ditutup, dibuka. Yang kecil dibesarkan. Tapi insya Allah dengan kedepannya kita akan mengecilkan semua ini kok. Artinya kita nggak melebar kemana-mana, kita fokus saja dalam urusan perceraiannya. Kan begitu. Bisa ya udah ya Bang ya. Ya. Biasanya berapa lama sih, Bang, dari gugatan sampai diterima suratnya? Dari gugatan Mereka mendaftar biasanya, sampai diterima surat oleh pihak Daus? kurang lebih 2 minggu lah biasanya. 2 minggu ya. Kalau cepat 1 minggu. Nah, Abang bakal ngasih kesempatan untuk selfie bertemu anak? Itu walau-walau kita lihat ke depannya dulu, kita beresin dulu yang ini yang udah di depan.
depan mata aja dulu ya Bang. Iya, yang perceraiannya ini aja dulu. Kalau persoalan anak kita belum mau bahas panjang-panjang. Nanti ke depannya kita lihat gugatannya seperti apa. Iya bang, enggak, maksud saya Selfie kan sudah 4 hari tidak bertemu anak nih. Kalau Selfie itu adalah ibunya, pasti akan ketemu anaknya. Kalau ibunya, gitu, ya. Ya. Enggak, saya Pasti garis dia akan bawahi ketemu. nih, kalau ibunya ini Iya. agak menarik nih bang, maksudnya Ya, gimana iya, bang? artinya begini, kalau seorang ibu ya pasti ketemu anaknya lah. Tapi dengan Bapaknya kan tidak mungkin menahan itu. Tapi dengan dia mengakui bahwa Daus memblok nomor teleponnya segala macam, Kehidupan ini bukan untuk hari ini aja, kan masih panjang, masih banyak kesempatan kok. Nggak usah khawatir, pasti ketemu kok. Kan begitu ya. Introspeksi, saya sebenarnya dibilang Iya. introspeksi. Udah kita sama-sama introspeksi. Gitu. tapi tetap akan ngasih kesempatan bang ya. Maksudnya kesempatan untuk ya, kan abang bilang introspeksi. Iya. Apakah juga akan memberikan kesempatan untuk bertemu anak kepada Selfie dan memberikan kesempatan Pasti untuk ada berdamai gitu? kesempatan itulah untuk ketemu anak. Kalau berdamai kan dalam agenda sidang perdana kan pasti mediasi. Mediasi kan tujuannya untuk mendamaikan. Tapi apakah kita lihat masih bisa didamaikan atau enggak? Kita lihat aja nanti persidangannya. Bang Daus, Kira-kira dari seperti pihak itu. sana sudah ada membuka komunikasi, artinya setelah mendaftarkan gugatan ini atau seperti apa? Kenapa? Udah ada komunikasi belum bang? Dari pihak sananya sendiri kan Yang ada sudah gugatan, udah ada sudah yang mengadakan Bang Daus gugatan. Udah komunikasi ya ada, kita tetap ada Pak. Meskipun ya saya sih istilahnya ngeblok itu yang tadi saya bilang, saya punya alasan. Ini kita sama-sama lagi masih pada panas. Ya kan, ini untuk meredain dulu arogansinya masing-masing gitu, antara saya dengan dia, redain dulu gitu. Nantinya juga akan dibuka lagi kok. Jadi begitu kawan-kawan ya. Ya, dan juga mohon maaf nih sebelumnya Bang ya, dari kemarin bukannya bukannya merasa sombong atau gimana ya, maafin ya teman-temannya, bukannya karena emang Dausnya emang lagi sibuk acara Bang luar kota gitu, jadi baru sempet gitu. Hari ini untuk ketemu teman-teman meluruskan, klarifikasi pemerintahan yang ada. gitu. Tapi yang pasti bahwa saya dapat poinnya, Daus ini sama sekali tidak pernah memburukan orang lain. Tidak. Apalagi orang yang pernah dicintainya, kan seperti itu. Bang, masih cinta? Hmm? Masih cinta nggak? Cinta saya saat ini udah ke orang tua, ke mama. Jawabannya tegas ya, Ya. tegas ya. Karena keramat saya di orang tua, mama. Gitu. Sampai kiamat juga pasti yang dikejar yaitu orang tua mama. Ya. Berarti rasanya udah nggak ada. Ya nggak ada. Kembali lagi, tanya lagi ke sana. Ya, jangan ke saya saja. Iya. Gitu lah, saya tulang punggung, saya kepala rumah tangga, pemicang ya kan. Ya. Gitu, keramat saya di orang tua, di mama. Ya. Bukan lagi di si A, si B, si C, D, E, F, G. Bukan, pemahaman yang salah. Hal-hal seperti itu terungkap dengan pemahaman yang berbeda lah, pemahaman yang lain. Gitu. Oke, Oke, makasih bang. maafin ya Makasih banyak ya. Foto dulu kali ya Bang. Foto.